Shalom, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Atas nama Badan Pengurus Perki Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah minggu saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Sani Akihari Tehupuring. Kami ucapkan selamat beribadah kepada semua jemaat dan kepada mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Perki saat ini, dan juga jemaat yang berada di rumah masing-masing. Namun sebelum itu, bila telepon genggam belum dinonaktifkan, mohon dinonaktifkan. Terima kasih. Marilah kita siapkan hati kita masing-masing kepada Tuhan sambil mendengarkan lagu pembukaan Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan 4. Hormat bagi Allah Bapa. Jemaat dipersilahkan berdiri. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beribadah. Kita tabiskan ibadah kita. Sebelum kita tabiskan, kita berdoa sebentar. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sebab oleh karena kasih anugerah Tuhan semata, kami diperbolehkan pada pagi hari ini, baik secara fisik maupun melalui streaming dari tempat kami masing-masing, untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan yang hidup. Kami diperbolehkan melewati 1 minggu lagi. Kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, kami diperbolehkan untuk melalui kemungkinan dan berbagai kesulitan yang ada dalam hidup kami, teristimewa dalam masa pandemik ini. Kami juga mengucap syukur oleh karena cinta kasih Tuhan, kami dimampukan untuk tetap mengasihi sesama kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kepada kami iman yang memenangkan, dan biarlah hidup kami hari lepas hari terus dikuduskan di dalam kekudusan Tuhan, sehingga di dalam hidup yang kami jalani ini kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita beribadah kepada Tuhan atas anugerah dan kasih-Nya. Penolong kita dalam ibadah ini adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Nats pembimbing kita terambil dari Yakobus 5 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Wees net zo geduldig en houd moed van de Heer, want de Heer zal spoedig komen. Kembali kita tunduk merendahkan diri, kita berdoa mohon pengampunan dosa daripada Allah. Kami tunduk di hadapan-Mu ya Bapa, di dalam Yesus Kristus. Dan kami mengaku bahwa kami telah berdosa baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami sekali lagi atas segala dosa yang kami perbuat lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan kiranya Bapa memimpin kami menuju kehidupan kekal melalui Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi setiap jemaat yang sudah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan dan sekaligus sebagai petunjuk hidup baru bagi setiap kita. Terambil dari Kolose pasalnya yang ketiga ayat 16a dan 17ab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van Yesus Christus. Amin. Kita akan mendengarkan lagu dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan, sekaligus kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sujud menyembah Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, terdengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, selama-lamanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatimu Tuhan, menyambut firman-Mu. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita tunduk merendahkan diri. Kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa.
Bapa Surgawi, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, urapilah setiap kami. Berilah kami hikmat akal budi yang datang daripada-Mu, baik kepada hamba-Mu yang hina ini, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun kepada semua jemaat-Mu, untuk dapat mengerti apa maksud Tuhan lewat pemberitaan ini. Lebih daripada itu, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Bapa dengar dan sahutilah kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yakobus 7 ayat Yakobus 5 ayat yang ke-7 hingga yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan juga hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, karena mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hari-hari kehidupannya. Terpujilah Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Tema kita dalam ibadah pagi hari ini yaitu kuasa kesabaran, the kracht van geduld. Nah, pada bagian ini Yakobus mengingatkan kita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, hal ini merupakan pengharapan kita yang penuh bahagia bagi kita sebagai orang Kristen. Di dalam kehidupan sekarang kita tidak mengharapkan segala sesuatu berjalan dengan mudah dan menyenangkan. Dalam dunia kita menderita penganiayaan. Itu bisa dibaca dalam Yohanes 16 ayat 33. Nah, Rasul Paulus memperingatkan kita bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak penderitaan, banyak penganiayaan. Kita harus memikul penderitaan dan duka cita dengan sabar sampai Yesus datang kembali. Nah, Yakobus menggunakan dua kata kesabaran yang berbeda. Pertama, dalam ayat 7, 8 dan 10 dipakai kata bersabar dan kesabaran. Yang kedua, kata-kata bertekun dan ketekunan di dalam ayatnya yang ke-11, yang secara harafiah berarti tetap tinggal dan menyatakan ketekunan menghadapi tekanan yang luar biasa. Kesabaran berarti tetap berada di tempat
dan teguh berdiri pada saat saudara ingin melarikan diri. Jadi kalau kita mau melarikan diri, kalau kita nggak sabar, lari. Nah, banyak sarjana Yunani yang berpendapat bahwa penderitaan dalam tanda petik mengarah kepada kesabaran yang berhubungan dengan orang atau berhubungan dengan manusia. Sedangkan ketekunan juga dalam tanda petik mengarah kepada kesabaran yang berhubungan dengan kondisi dan situasi. Bersabar berhubungan dengan manusia. Ketekunan berhubungan dengan situasi dan kondisi sikon. Lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen dapat mengalami kesabaran, menderita seperti ini selagi kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus? Yakobus memberi contoh ketekunan yang penuh kesabaran yang dapat memberi semangat kepada kita. Contoh dari seorang petani yang diberikan oleh Yakobus dari bacaan kita. Sebenarnya ada 3 contoh. Pertama petani, kedua para nabi, ketiga Ayub. Tapi kalau saya ambil 3-3, besok pagi baru Bapak Ibu Saudara pulang. Ya. Nah, apabila kita sabar apabila kita tidak sabar, sebaiknya jangan menjadi petani. Tuayan tidak akan tumbuh dalam waktu semalam, kecuali tumbuhan liar, onkruid. Dan tak ada seorang pun petani yang dapat mengendalikan cuaca. Bukan petani saja, katanya juga saya bisa atur cuaca. Air yang terlalu banyak dapat menyebabkan tuayan itu busuk. Dan sinar matahari yang terlalu banyak dapat menyebabkan tuayan itu menjadi kering. Nah, bahkan salju yang turun sebelum waktunya dapat mematikan tanaman. Seperti petani amat menderita karena cuaca. Bukan petani aja ya, kita juga menderita. Hujan berteriak hujan, panas berteriak panas. Tuhan cuma goyang-goyang kepala aja. Petani juga harus bersabar dengan benih dan tuayannya, karena tanaman memerlukan waktu untuk bertumbuh. Para petani Yahudi akan membajak dan menabur di musim panas. Hujan awal akan melunakkan tanah. Hujan akhir akan datang di awal musim semi, sekitar bulan Februari dan bulan Maret. Dan hujan itu akan mendatangkan tuayan. Petani itu harus menunggu beberapa minggu agar benihnya dapat menghasilkan buah. Mengapa ia bersedia menunggu begitu lama? Karena hasil itu kalau dipetik amat sangat berharga. Jadi waktu Tuhan ya, kairos. Tuayan itu layak ditunggu. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Menunggu tuh paling setengah mati. Kalau kita tunggu, aduh ini kok janji jam 9 kok belum datang-datang ya. Menunggu saya ketemu bosen, mau tunggu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya di dalam bulir tersebut. Nah, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yakobus melukiskan seorang Kristen sebagai seorang petani rohani yang mencari tuayan rohani. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu.
Hati kita adalah tanah dan benih firman Tuhan adalah benihnya adalah firman Tuhan. Saya ulangi lagi ya. Hati kita adalah tanah. Benih itu ialah firman Tuhan. Kehidupan rohani pun mempunyai musim-musim seperti musim-musim yang diperlukan untuk tanah. Kadang-kadang hati kita menjadi dingin dan beku, dan Tuhan harus membajaknya, mengolahnya kembali sebelum ia datang atau dia dapat menanam benih tersebut. Ia mengirimkan sinar matahari dan hujan kebaikannya untuk mengairi dan menumbuhkan benih yang telah ditanam. Tetapi kita harus sabar menantikan tuaian itu. Karena itu, disinilah letak rahasia ketekunan apabila perjalanan hidup ini semakin sulit. Allah sedang menumbuhkan tuaian di dalam kehidupan kita. Allah ingin agar buah roh dapat bertumbuh. Dan satu-satunya cara yang Tuhan dapat lakukan ialah dengan memberikan pencobaan atau kesukaran. Jadi kalau ada problem dalam hidup, jangan salah Tuhan, jangan salah siapa-siapa. Itu ada tujuan Tuhan untuk menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau saya ada masalah, saya ada orang yang berdoa per Tuhan. Kalau begitu masalah datang, mulai cari Tuhan. Beta suka bilang, kalau kita dalam gereja, kita bilang haleluya. Begitu lewat pintu gereja, haleluya. Betul nggak? Banyak begitu loh. Kalau saya di Ambon tuh banyak sekali kalau saya lihat. Begitu keluar pintu gereja bicara orang. Nah, itu maksud saya begitu. Kurang lebih 2 tahun yang lalu, dunia ini dilanda oleh pandemi COVID-19. Ini merupakan ujian dari Tuhan, bukan saja bagi kita, tapi bagi seluruh dunia. Untuk melatih kita, agar supaya kita bersabar dan bertekun. Hendaklah kita bersabar dalam menghadapi segala hal. Dan tekun membaca firman Tuhan. Serta sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Mohon Tuhan menolong dunia mengakhiri pandemi COVID-19 serta varian baru yang juga melanda dunia akhir-akhir ini. Yakobus ingin memberi semangat kepada kita agar bersabar dalam penderitaan. Seperti petani, kita sedang menantikan tuaian rohani, menantikan buah yang memuliakan Tuhan. Bersabarlah, sebab kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena tidak ada beamer, Vanda tweetalig, ja? Oké? De kracht van geduld is het thema in deze dienst. Gemeente in de liefde van God. In deze gedeelte herinnert Jacobus ons aan de komst van de Heer. Dit zijn onze zalige hoop voor christenen. In het leven van vandaag verwachten wij niet dat dingen gemakkelijk en aangenaam zullen zijn. In deze wereld lijden wij onder vervolging. Apostel Paulus waarschuwt ons dat wij door vele beproevingen moeten gaan om het koninkrijk van God binnen te gaan. Wij moeten lijden en verdriet geduldig doorstaan totdat Jezus terugkomt. Jacobus gebruikt 2 verschillende woorden geduld. Ten eerste wordt in de versen 7 en 8 en ook 10 het woord geduld en geduldig gebruikt. Ten tweede de woorden volharden en volharding.
in vers 11. Wat letterlijk betekent blijven en uiting geven aan volharding, ondanks enorme druk. Geduld betekent blijven waar je bent en standvastig blijven als je wilt wegrennen. Veel Griekse geleerden beweerden dat lijden verwijst naar geduld met betrekking tot mensen, terwijl uithoudingsvermogen verwijst naar geduld met betrekking tot omstandigheden en situatie. Hoe kunnen wij als christenen dit soort lijden ervaren, terwijl wij wachten op de wederkomst van de Heer? Jacobus geeft een voorbeeld van geduldige volharding dat ons kan aanmoedigen. Dat is het voorbeeld van een landbouwer, gegeven door Jacobus uit onze lezing. Wie ongeduldig is, moet geen landbouwer worden. De oogst groeit niet van de ene op de andere dag, behalve onkruid. En geen enkele landbouwer kan het weer beheersen. Als er te veel water kan de oogst doen rotten en te veel zonlicht kan de oogst uitdrogen. Zelfs voortijdig sneeuwval kan planten doden. Het lijkt erop dat de landbouwer veel last hebben van het weer. Landbouwers moeten ook geduld hebben met de zaden en de oogst, aangezien planten heeft tijd nodig om te groeien. De Joodse landbouwer zouden in de zomer ploegen en zaaien. De vroege regen zal de grond zachter maken. De late regen komt in het vroege voorjaar, rond februari en maart, en zal de oogst rijpen. De landbouwer moest enkele weken wachten voordat de zaden vrucht gingen dragen. Waarom was hij bereid zo lang te wachten? Omdat het resultaat kostbaar is. De oogst is het wachten waard. Als de tijd komt, zullen de oogsten, zolang wij niet zwak worden. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort. Eerst de halm, dan de aar en dan het rijpe graan in de aar. Wanneer de vrucht rijp is, laat hij er terstond de sikkel inslaan, omdat de oogsttijd aangebroken is. Jacobus beschrijft een christen als een geestelijke landbouwer, die op zoek is naar een geestelijke oogst. U moet geduldig zijn en uw hart versterken. Ons hart is de grond. Het zaad is het woord van God. Ook het geestelijke leven heeft seizoenen, zoals de seizoenen die nodig zijn voor de bodem. Soms worden onze harten koud en bevroren. En God moet ze omploegen, voordat hij het zaad kan planten. Hij stuurt de zonschijn en regen van zijn goedheid om het geplante zaad te bewateren en te laten groeien. Maar we moeten geduldig wachten op de oogst. Daarom ligt hierin het geheim van de houdingsvermogen. Wanneer de reis van het leven moeilijk is, God laat de oogst in ons leven. God wil dat de vrucht van de geest groeit. En de enige manier waarop God dat kan doen, is door beproevingen en moeilijkheden. In plaats van ongeduldig te zijn tegenover God en onszelf, moeten wij ons overgeven aan God en de vruchten laten groeien. Wij zijn spirituele landbouwers die wachten op de oogst.
Het is bijna 2 jaar geleden dat de wereld werd getroffen door de COVID-19-pandemie. Dit is een proef van God voor ieder van ons om ons geduld en doorzettingsvermogen te oefenen. Laten wij geduldig zijn, ondanks alle dingen, en volharden in het lezen van Gods woord en oprecht bidden tot God en Hem vragen om de wereld te helpen een einde te maken aan de COVID-19-pandemie en de nieuwe varianten die ook de hele wereld overspoelen. Jacobus wil ons aanmoedigen om geduldig te zijn in het lijden, net als boeren of landbouwer. Wachten wij op een geestelijke oogst. Wachten op de vrucht die God verheerlijkt. Wees geduldig, want de komst van de Heer is nabij. Amen. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama semua orang percaya di segala tempat maupun di segala masa kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baik, kita akan berdoa. Doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk segala yang baik yang telah kami terima daripadamu pada hari ini. Kami pun bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dalam segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan kami, kiranya Bapa memampukan kami anak-anak-Mu untuk memiliki kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi hidup ini, layaknya seperti seorang petani yang digambarkan oleh Tuhan sendiri dalam firman-Mu. Berkatilah ya Allah apa yang telah ditaburkan di dalam hati jemaat-Mu, sehingga kami semua dapat mengerti kehendak Tuhan yang sesungguhnya yang telah Tuhan nyatakan dan akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kiranya oleh anugerah Tuhan, kami terus dibimbing oleh Roh Kudus Tuhan sampai kepada hidup yang kekal. Kasih karunia-Mu kiranya melindungi seluruh umat-Mu, dan biarlah mereka bertumbuh serta dibangun di atas satu dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Dan hindarkan kami semua dari segala kejahatan yang dapat menyesatkan kami. Kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan, bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, pertolongan, berkat-berkat rohani maupun jasmani yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Kami bersyukur untuk anak-anak kami dan pendidikan mereka, orang tua kami, saudara-saudara kami. Kami juga bersyukur untuk tali kasih yang terjalin di dalam keluarga maupun di dalam persekutuan kami. Kami bersyukur untuk bangsa kami dan bangsa-bangsa lain di dunia. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas semua bangsa, atas para pemimpin bangsa. Kiranya keadilan dapat ditegakkan dan berilah kepada mereka roh takut akan Tuhan dalam bertindak maupun membuat suatu keputusan. Teristimewa mengatasi virus COVID-19 ini ya Allah, agar nama Tuhan dimuliakan. Pada
pada Diko saja ya Tuhan. Kami panjatkan syukur atas rahmat dan anugerah Tuhan bagi semua bangsa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam rumah tahanan, yang dalam peperangan, yang mengalami bencana alam. Bebaskan mereka, hiburkan mereka dalam segala penderitaan yang dialami dan diajarkan mereka untuk percaya dan berharap sepenuhnya kepadamu ya Allah. Kami tetap bersyukur dan berdoa, berilah kekuatan-Mu dalam menghadapi situasi dunia saat ini. Pergumulan dunia yang ada akhir-akhir ini membuat setiap umat kehilangan arah atau tujuan hidup mereka masing-masing. Kami percaya Allah bahwa Engkau lebih besar dari masalah yang dunia hadapi. Kiranya atas kehendak-Mu, kuasa-Mu dan kedaulatan-Mu, Bapa lalukan virus-virus yang masih merajalela dan upaya masing-masing pemerintahan serta semua bangsa di dunia melalui vaksinasi bagi setiap warga negara masing-masing bangsa. Kami berdoa untuk semua orang yang ada dalam bahaya. Kami berdoa untuk mereka yang sendirian, mereka yang sakit. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk Ade Marpau, Steve de Vreites, Wil Mostert, Arthur de Vreites. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para janda, duda, fakir, miskin, dan bagi mereka yang memerlukan pertolongan, bagi mereka yang dalam kesusahan dan kesedihan karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk keluarga Naut yang kehilangan ibu kekasih mereka, yaitu dari Bapak Freddy Naut. Ibunya telah dipanggil Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai mereka semua karena Engkau mengetahui segala yang mereka rasakan dan yang mereka perlukan. Kami berdoa secara khusus bagi Perki Nederland, BPPNB, khususnya bagi Pak Norman Aipasa selaku Ketua Perki Nederland. Tuhan menolong setiap pengurus Perki setempat, Almere, Amsterdam Zuidoost, Arnhem Gelderland, Voorburg, Den Haag, Zwolle, dan juga Zoetermeer Den Haag dalam menjalankan tugas pelayanan mereka. Untuk semua anggota Badan Pengurus, BPPNB, BPPS, Badan Majelis Perki Nederland, para pendeta tamu yang melayani, kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan yang sehat, hikmat, kebijaksanaan, akal budi, kekuatan dan kemampuan serta kesabaran dalam menjalankan tugas panggilan pelayanan mereka dalam menggembalakan, memimpin dan mengurus jemaat-Mu yang Tuhan percayakan kepada mereka. Berkatilah rumah tangga mereka masing-masing. Kami berdoa juga untuk Pendeta Perki, Pendeta Ida Patinama. Biarlah Tuhan senantiasa memakai hamba-Mu bersama suami, Bung Jack, dan kedua anak, Baruhana dan Sakari. Biarlah Ibu Ida tetap setia melayani Tuhan, walaupun diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan yang datang silih berganti. Tutup bungkus hamba-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur untuk persembahan jemaat yang dibawakan dan akan mereka bawakan kepadamu sebagai tanda ucapan syukur mereka atas kasih Tuhan bagi mereka. Ya Allah Bapa Sorgawi, sumber kehidupan, daripada mula jemaat-Mu dan dunia ini menerima kehidupan, terimalah tanda syukur jemaat sebagai atas segala kasih karunia dan berkat-Mu yang Bapa telah limpahkan kepada mereka masing-masing. Kiranya tanda syukur ini dapat dimanfaatkan bagi pekerjaan-Mu, bagi manusia dan bagi dunia. Dan ajarilah kami selalu untuk mempersembahkan baik hidup maupun pengabdian kami sebagai persembahan yang layak dan benar, demi kemuliaan-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Lindungilah kami ya Allah, semua keluarga kami yang jauh maupun dekat, dan segala yang kami miliki. Bapa, mampukan kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami, dimanapun Tuhan tempatkan. Kami kiranya dengan pemberian Tuhan yang kami terima, kami dapat melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Peganglah tangan kami dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami. Awalilah hari-hari hidup kami
bersama-Mu ya Allah, serta dengarlah ya Tuhan permohonan doa kami, dan dalam pengasihan-Mu kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah kita pada ajakan persembahan yang telah didoakan tadi. Dan ajakan persembahan ini berdasarkan dari firman Tuhan Yakobus 1 ayat 17a, demikianlah firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 289 ayat 1. Tuhan pencipta semesta. Pencipta semesta, Kau yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Seperti biasa, jemaat memberikan persembahannya usai ibadah sambil berjalan ke depan dan memberikan di kotak yang terbuka yang telah disediakan atau dapat mentransfer ke rekening Perki setempat. Terima kasih. Jemaat kekasih Tuhan, kita bersyukur telah beribadah kepada Tuhan secara online pada hari ini, dan biarlah semua ini membawa berkat bagi kita sekalian, baik yang ada di dalam rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, dan jadilah saksi Kristus dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan NKB 85 ayat 1, karena kasih-Nya. Apa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan padu diterimanya. Mengapa Yesus derita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya.
arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan dan terimalah janji berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat pagi. Saya akan membacakan Warta Jemaat Minggu 18 Juli 2021. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki di Negeri Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Sani Akihari Tehupuring yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu 25 Juli 2021 akan diadakan ibadah Padang yang berlokasi di Gasperplas yang akan dimulai pada jam 11 pagi. Ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambai. Kolekte persembahan yang telah didoakan dapat dikirimkan ke rekening Perki setempat dan bagi Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Bijlmermeer di Amsterdam. Sekian Warta Jemaat pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.